Siapa yang mau tanya? Pak, Metro. Cek Pak, saya Syaha dari Metro. Soal ini Pak, kemarin PPATK menemukan ada 37 M milik Rafael itu merupakan uang suap. Itu tanggapannya gimana Pak? Itu buat Pak Mahfud sama untuk Ibu Sri Mulyani. Kan di Kementerian Keuangan ini ada whistleblower ya, sistem yang saling ngadu satu sama lain. Itu apakah sudah berjalan atau sebenarnya tidak efektif karena sekarang justru banyak yang kebongkar saat ini? Sekian, terima kasih. Ya, itu bukti pencucian uang itu seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu. Dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang nyimpan uang ratusan miliar di safe deposit box gitu. Itu kan menteri juga tidak tahu. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh tidak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Nah, seperti itu tuh pencucian uang. Contohnya, intelligence keuangan menemukan cara itu, dan itu bukan bukti hukum dulu, itu harus dikonstruksi menjadi hukum. Bagaimana nih, dari mana tadinya, terus itu bisa dilacak. Sudah ada ilmunya lah, begitu. Misalnya terus, kok istrinya punya 5 perusahaan misalnya ya, kok ini anaknya punya sekian rekening, itu semua kan bisa dilacak. Dan itu belum bukti hukum, gitu. Nah, yang saya katakan ada transaksi berpotensi sebesar seperti itu 300 T itu yang seperti itu yang memang di luar jangkauan kalau bukan aparat penegak hukum, gitu. Dan memang PPATK itu betul memberi laporan, tidak disampaikan ke Kementerian Keuangan, ternyata itu 2013 itu memang ada ke KPK, dan KPK justru lalu bertindak karena saya tunjukkan, nih loh Anda punya ini, gitu. Baru dipanggil, gitu. Itu aja, ya. Baik, yang mengenai WISE atau whistleblower, kita menerima jumlah dari laporan whistleblower, nanti angkanya yang terakhir saya mungkin lebih dari 1.200-an. Dan itu kemudian kita akan verifikasi mana-mana yang merupakan whistleblower yang legitimate ya dalam hal ini, karena tidak semua aduan itu kemudian adalah menjadi sebuah kasus yang legitimate. Dan bagi yang sudah legitimate, maka kita akan melakukan langkah-langkah seperti yang tadi saya sampaikan. Yaitu pertama, men-score, mencocokkan dengan data resmi LHK atau LHKPN. Kemudian kita lihat SPT yang bersangkutan. Kemudian kita lihat profil keluarganya. Kita mencek media sosialnya dan apakah ini menyangkut sesuatu. Teman-teman ya media, kalau whistleblower nggak selalu seluruhnya korupsi, ada masalah kepegawaian, ada masalah pribadi yang bisa muncul kepada kita semuanya, tapi itu semuanya kita berikan apa yang disebut follow up secara kredibel bagi seluruh masukan atau informasi yang berasal dari whistleblowing system. Pak Irjen telah menyampaikan mungkin minggu lalu bahwa kita punya 3 line of defense dan kita akan review lagi 3 line of defense. Defense pertama adalah di tempat mereka kerja, atasan langsung, dan bagaimana unit tersebut melakukan identifikasi risiko. Yang kedua, kita punya line of defense yang disebut kepatuhan internal. Ini kebutuhan internal dan langkah-langkah yang kita lakukan dengan Irjen, berapa banyak orang yang kita berhentikan atau mendapatkan hukuman disiplin, memang kami tidak menyampaikan ke publik. Tapi kalau memang Pak Mahfud bilang, Bu, supaya publik percaya saya laporkan ke publik, ya monggo saja, saya nggak ada masalah. Ini adalah rambu-rambu hukum yang kita lakukan.
Jadi berapa orang mendapatkan hukuman disiplin berat, berapa ringan, nanti dari Irjen akan menyampaikan kepada teman-teman media semuanya. Mungkin itu ya, tapi saya akan meyakinkan Anda-Anda semuanya yang menyampaikan kemarin juga ada yang bilang, oh Bu Sri Mulyani cuma omong doang, saya menyampaikan laporan, ternyata enggak. Ini ternyata staf saya sendiri yang membuat investasi dan kena tipu dari investasi bohong yang disalahin saya. Investasi bodong ya dalam hal ini. Jadi banyak orang punya masalah keuangan itu semuanya bermuaranya seolah-olah ke kami gitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan tangani saja setiap yang kita anggap kalau dia punya persoalan apa saja dari mulai masalah pribadi, masalah perkawinan sampai masalah karir dan masalah korupsi semuanya mengalir kepada kita dan kita akan terus lakukan berdasarkan aturan-aturan kepegawaian yang ada. Mungkin itu ya. Cukup, salaman dulu Bu. Pak izin. Nggak ada lagi pertanyaan, udah jelas. Udah jelas semuanya. Udah ya. Sip. Oke ya. Belum? Semangat. Udah ya, makasih semuanya.